Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW serta para sahabat dan para penolongnya. Selamat datang di video kali ini. Baik, dalam video pembelajaran ini kita akan membahas mengenai peluang bersyarat. Nah, terdapat dua pokok bahasan, yaitu yang pertama tentang peluang bersyarat. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian peluang bersyarat, kaidah-kaidah yang ada dalam peluang bersyarat beserta penyelesaian dari contoh-contoh soalnya. Pembahasan yang kedua yaitu terkait tentang kaidah bias. Kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan kaidah bias, seperti apa bentuk penyelesaian dari contoh-contoh soalnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, diharap kepada teman-teman untuk tetap mengikuti video ini. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan materi ya, teman-teman. Jadi, apa itu peluang bersyarat? Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian B bila kejadian A telah terjadi. Nah, contoh sederhananya mungkin dari peluang bersyarat ya seperti misalkan suatu kendaraan tidak akan sampai ke tujuan apabila tidak melakukan pemberangkatan. Nah, seperti itu contoh sederhana dari peluang bersyarat. Sekarang, peluang bersyarat B bila A diketahui dilambangkan seperti ini. Ini merupakan notasi dari peluang bersyarat, di mana P dibaca peluang, kemudian B bersyarat A. Selanjutnya kita masuk ke definisi dari peluang bersyarat. Definisi dari peluang bersyarat itu apabila kita melihat berdasarkan rumus matematika, nah seperti ini ya teman-teman, definisi dari peluang bersyarat, di mana peluang kejadian B bersyarat A sama dengan peluang kejadian A irisan B dibagi peluang kejadian A, dengan peluang kejadian A ini nilainya harus lebih besar dari 0. Nah, di sini perbandingan antara peluang dari dua kejadian atau irisan dari dua kejadian dibagi peluang kejadian A. Sekali lagi dengan syarat peluang kejadian A nilainya harus lebih besar dari 0. Dari definisi yang ada sehingga berlaku kaidah penggandaan atau aturan perkalian. Jadi, bila dalam suatu percobaan kejadian A dan B keduanya dapat terjadi sekaligus, maka peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B bersyarat A. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal dari kaidah penggandaan atau aturan perkalian. Seorang siswa memiliki peluang lulus ujian bahasa Inggris adalah 0,4. Jika setelah ia lulus bahasa Inggris, maka peluang lulus ujian komputer adalah 0,6. Hitung peluang siswa tersebut lulus ujian bahasa Inggris dan komputer. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Di sini yang diketahui yaitu peluang kejadian A. Nah, dari mana asal dari peluang kejadian A ini? Jadi, kita ambil dari sini. Peluang lulus ujian bahasa Inggris. Nilainya yaitu 0,4. Selanjutnya, peluang kejadian B bersyarat A. Nah, peluang kejadian B bersyarat A ini diambil dari peluang lulus ujian komputer, di mana artinya di sini B bersyarat A yaitu seorang siswa berpeluang lulus ujian komputer apabila telah lulus ujian bahasa Inggris. Ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Jadi nilainya yaitu 0,6. Yang ditanyakan peluang kejadian A bersyarat B. Maka peluang kejadian B bersyarat A sama dengan peluang kejadian A irisan B
dibagi peluang kejadian A. Karena yang ditanyakan adalah peluang kejadian A irisan B, jadi langsung saja kita pindah ruaskan, yaitu peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian B bersyarat A dikali peluang kejadian A. Jadi langsung saja kita substitusikan nilainya sama dengan 0,6 dikali 0,4 sama dengan 0,24. Jadi seperti itu penyelesaian dari contoh soal terkait kaidah penggandaan atau aturan perkalian. Sekarang kita masuk ke kaidah penggandaan khusus. Bila kejadian A dan B bebas, maka peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Dengan kata lain, peluang kejadian B irisan A sama dengan peluang kejadian B. Artinya di sini kedua peluang ini tidak memiliki ikatan antar satu dengan yang lain. Artinya peluang kejadian B ini bisa saja terjadi sebelum terjadinya peluang kejadian A. Berbeda halnya tadi dengan kaidah yang sebelumnya, yaitu mereka bersyarat peluang B tidak dapat terjadi apabila peluang A belum terjadi. Nah, untuk kaidah penggandaan khusus ini, kedua kejadian ini saling bebas. Keduanya bisa saja terjadi secara bersamaan. Artinya tidak memiliki ikatan antara satu dengan yang lain atau tidak mempunyai syarat. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soalnya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh dari kaidah penggandaan khusus. Dalam sebuah ruangan, terdapat satu PC laptop Acer dan satu PC laptop Asus. Peluang laptop Acer dapat digunakan pada waktu yang diperlukan, yaitu 0,98, dan peluang laptop Asus tersedia saat diperlukan, yaitu 0,92. Hitung peluang laptop Acer dan laptop Asus apabila keduanya tersedia dan siap digunakan. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Seperti ini. Peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Nah, sebelum kita lanjut, baiknya kita ketahui peluang kejadian A ini kita ambil dari PC laptop Acer. Sedangkan peluang kejadian B ini kita ambil dari PC laptop Asus. Nah, coba kita perhatikan soalnya. Hitung peluang laptop Acer dan laptop Asus, keduanya tersedia dan siap digunakan. Artinya peluang kejadian ini bisa saja terjadi secara bersamaan, tidak mempunyai isyarat apapun. Jadi keduanya bisa saja digunakan secara bersamaan. Jadi sekarang kita substitusikan nilainya, yaitu sama dengan 0,98 dikali 0,92. Hasilnya yaitu 0,9016. Oleh karena itu, mengapa kejadian ini dikatakan peluang kejadian yang saling bebas? Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apakah teman-teman sudah memahami sejauh ini materi yang telah kita bahas sebelumnya? Oke, jika teman-teman sudah memahami, selanjutnya kita masuk ke kaidah penggandaan umum. Jika dalam suatu percobaan, kejadian A1, A2 hingga ke AK dapat terjadi, maka peluang kejadian A1 irisan A2 irisan A3 hingga ke irisan AK sama dengan peluang kejadian A1 dikali peluang kejadian A2 bersyarat A1 dikali peluang kejadian A3 bersyarat A1 irisan A2.
sampai ke peluang kejadian AK bersyarat A1, irisan A2, irisan A3, irisan hingga ke irisan AK. Jika kejadian-kejadian A1, A2 hingga AK bebas, maka peluang kejadian A1, irisan A2, irisan A3 hingga ke irisan AK sama dengan peluang kejadian A1 peluang kejadian dikali peluang kejadian A2 dikali peluang kejadian A3 hingga ke peluang kejadian AK. Kita masuk ke contoh dari kaidah penggandaan umum. 3 kartu bridge diambil berturut-turut tanpa pengembalian. Tentukan peluang bahwa kartu yang terambil pertama adalah as merah, yang kedua kartu 10 atau kartu jack, dan yang ketiga adalah kartu yang nilainya lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 7. Nah, penyelesaiannya seperti berikut ini. Sebelumnya kita tentukan dulu kejadian-kejadiannya. Jadi kejadian yang pertama yaitu kejadian kartu pertama as merah. Kejadian yang kedua yaitu kejadian kartu kedua 10 atau kartu jack. Kejadian yang ketiga adalah kejadian kartu ketiga yang bernilai lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 7. Selanjutnya, kita tentukan NA1, NA2 hingga ke NA3. NA1-nya bernilai 2. Kenapa 2? Karena di dalam kartu bridge itu terdapat 2 kartu as merah, sehingga di sini NA1-nya bernilai 2. Selanjutnya NA2 sama dengan 8. Kenapa 8? Karena di dalam kartu bridge terdapat 4 jenis kartu. Setiap jenis kartu itu terdapat kartu yang bernilai 10 dan terdapat pula 4 jenis kartu jack. Jadi 4 tambah 4 sama dengan 8. Selanjutnya NA3 sama dengan 12. Mengapa 12? Karena di dalam kartu bridge terdapat 4 jenis kartu, di mana setiap jenis kartu itu terdapat pula kartu yang bernilai lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 7, yakni 4, 5, dan 6. Jadi kita kalikan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi peluang kejadian A1 sama dengan 5/52. Nah, muncul pertanyaan, dari mana asalnya 52? Perlu kita ketahui bahwa jumlah keseluruhan dari kartu bridge sama dengan 52. Jadi di sini 2/52. Selanjutnya peluang kejadian A3 bersyarat A1 sama dengan 8/51. Kenapa 51? Karena kejadian A telah terjadi, jadi otomatis kartu bridge telah terambil 1 buah, sisa 51. Selanjutnya peluang kejadian A3 bersyarat A1 irisan A2 sama dengan 12/50. Nah, seperti tadi, karena kartu bridge sudah terambil 2 buah, jadi sisa 50, makanya 12/50. Nah, maka dari itu, peluang kejadian A1, irisan A2, irisan A3 sama dengan peluang kejadian A1 dikali peluang kejadian A2 bersyarat A1 dikali peluang kejadian A3 bersyarat A1 irisan A2 sama dengan 2/52 dikali 8/51 dikali 12/50 sama dengan 8/5525. Nah, seperti itulah penyelesaian contoh soal dari kaidah penggandaan umum. Semoga teman-teman bisa kembali memahami penjelasan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan kedua, yaitu terkait tentang kaidah Bayes. Teorema Bayes dikemukakan oleh seorang pendeta Presbyterian Inggris pada tahun 1763 yang bernama Thomas Bayes. Teorema Bayes ini kemudian disempurnakan oleh Laplace.
Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi. Teorema Bayes menerangkan hubungan antara probabilitas terjadinya peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi, dan probabilitas terjadinya peristiwa B dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Teorema ini didasarkan pada prinsip bahwa tambahan informasi dapat memperbaiki probabilitas. Nah, bisa kita lihat bersama teorema dari kaidah Bayes. Misalkan B1, B2, hingga ke BK suatu himpunan kejadian yang merupakan suatu sekatan ruang sampel S dengan PBI tidak sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2, hingga K, dan misalkan A suatu kejadian sembarang dalam A yang bersifat peluang kejadian A tidak sama dengan 0. Nah, ini merupakan definisi dari teorema Bayes. Peluang kejadian BR bersyarat A sama dengan peluang kejadian BR dikali peluang kejadian A bersyarat BR. Peluang kejadian dibagi peluang kejadian B1 dikali peluang kejadian A bersyarat B1 ditambah peluang kejadian B2 dikali peluang kejadian B2 ditambah peluang kejadian BK dikali peluang kejadian A bersyarat BK, di mana untuk R sama dengan 1, 2, hingga K. Nah, sebelum lanjut perlu kita ketahui bahwa peluang bersyarat dan penggandaan tadi merupakan konsep dasar sebelum masuk pada materi kaidah Bayes. Sekarang kita masuk ke contoh teorema Bayes. 3 orang telah dicalonkan sebagai manajer sebuah perusahaan. Peluang A terpilih adalah 0,3, peluang B terpilih adalah 0,5, dan peluang C terpilih adalah 0,2. Jika A terpilih, peluang terjadinya kenaikan gaji karyawan adalah 0,8. Jika B atau C terpilih, peluang kenaikan gaji karyawan masing-masing adalah 0,1 dan 0,4. Pertanyaannya, berapa peluang terjadi kenaikan gaji karyawan? Dan jika ada pegawai baru dan ternyata gaji karyawan telah dinaikkan, berapa peluang C menjadi manajer perusahaan tersebut? Penyelesaiannya yaitu, misalkan kejadian A sama dengan gaji karyawan naik, B1 sama dengan A terpilih, B2 sama dengan B terpilih, dan B3 sama dengan C terpilih. Ini merupakan kejadian-kejadiannya. Peluang terjadi kenaikan gaji karyawan yaitu peluang kejadian A sama dengan peluang kejadian B1 dikali peluang kejadian A bersyarat B1 ditambah peluang kejadian B2 dikali peluang kejadian A bersyarat B2 ditambah peluang kejadian B3 dikali peluang kejadian A bersyarat B3 sama dengan 0,3 dikali 0,8 ditambah 0,5 dikali 0,1 ditambah 0,2 dikali 0,4. Jadi hasilnya yaitu 0,3. Selanjutnya, jika ada pegawai baru dan ternyata gaji karyawan telah dinaikkan, maka peluang C menjadi manajer perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Peluang kejadian B3 bersyarat A sama dengan peluang kejadian B3 dikali peluang kejadian A bersyarat B3 dibagi peluang kejadian B1 dikali peluang kejadian A bersyarat B1 ditambah peluang kejadian B2 dikali peluang kejadian B2 ditambah peluang kejadian B3 dikali peluang kejadian A bersyarat B3 sama dengan peluang kejadian B3 bersyarat A sama dengan kita substitusikan nilainya 0,2 dikali 0,4 dibagi
0,3 dikali 0,8 ditambah 0,5 dikali 0,1 tambah 0,2 dikali 0,4 sama dengan 8/37. Itulah tadi penjelasan mengenai peluang bersyarat dan bagaimana kaidah-kaidahnya, seperti apa bentuk-bentuk contoh soalnya, serta sedikit juga mengulas tentang kaidah bias. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.